Padahal jujur banyak kasus waktu saya jadi praktisi, banyak persoalan kasus yang saya tangani, saya bertawasul dengan Jawahirul Ma'ani. Dan 99% kasus yang saya hadapi berhasil. Lihatlah kata Imam Dainuri, ayyuhal akyas, hai orang-orang cerdas. Jadi yang dikhitobi di sini oleh Imam Ad-Dainuri itu akyas. Akyas itu orang-orang cerdas, tidak hanya alim. Dan berpikirlah wahai manusia, kata Imam Dainuri. Ini kalau dibaca di kitab tasawuf, mungkin kawan-kawan, ini mah versi tasawuf. Nah, ini kitab hikmat. Ini kitab yang disebut oleh kitab hikmat oleh para spiritualis. Ini agak puyang, ganti aja ya. Nah, ini lebih enak nih, jeret. Nah. Renungkanlah, kata Imam Dainuri, wahai manusia. Ila aksaril awrad, soal kebanyakan wirid-wiridan dan zikir-zikiran yang kalian menyibukkan diri dengan wirid-wiridan tersebut. Wiridan apa di sini? Nah, di sini dikatakan fi hadzal zaman, artinya di masa Syekh Muhammad Haqqi Nazili. Artinya di masanya Syekh Muhammad Haqqi Nazili itu sudah banyak wiridan-wiridan, zikir-zikiran tentang tartibatil masyayikh, susunan para guru-guru, para syekh-syekh. Jadi membuat kreativitas ya. Nah, sementara ketika disuguhkan bacaan Al-Quran, mereka yata'allalu, membuat alasan. Alasannya apa? Kalau mereka disuguhkan Al-Quran, disuruh membaca Al-Quran, mereka yata'allalu, membuat alasan bahwa bi'anna waqti la yafdulu, waktuku tak cukup untuk membaca Al-Quran. Sama kayak Maesa, malas membaca Al-Quran. Kata Imam Dainuri, ma samartuha, apa sih buahnya? Wa natijatuha, apa sih poinnya, hasilnya apa sih, kesimpulannya apa sih? Fil fadhaili ala fadhailil Quran, ada kelebihan apa? Apakah ada artinya kelebihan yang melebihi bacaan Al-Quran? Apakah ada fadilah yang melebihi bacaan Al-Quran? Kata Syekh Muhammad Haqqi Nazili. Jadi inilah alasan saya pertama kali mikir tentang Jawahirul Ma'ani. Ketika membaca halaman ini berasa saya ditampar. Ma thamartuha wa natijatuha fil fadhaili ala fadhailil Quran. Nah, yang paling sadis di sini nih. Lau kanat tilka tartibatu mawjudatan fi zamanin nubuwah atau fi asril khilafah la ahraquha atau aghraquha. Seandainya tartibatil masyayikh itu mawjudatan, ditemukan atau ada atau dimunculkan ketika masa kenabian, au fi asril khilafah, atau ada sejak masa khilafah. Seandainya tartibatil masyayikh, contohnya Jawahirul Ma'ani itu ditemukan, ini bukan kata saya ya, kata Imam Dainuri yang dikutip oleh Syekh Muhammad Haqqi Nazili di dalam kitab Khazinatil Asrar. Seandainya hal-hal seperti itu ditemukan di masa Nabi atau masa khilafah, kata Imam Dainuri, la ahraquha, mereka para khalifah maka akan membakar itu, au aghraquha, akan menenggelamkan. Kenapa? Di annaha zayyanat fi qulubil ladzi lam ya'rifu fadailal qur'ani wa khawassahu. Karena mereka zayyanat, menghiasi hati orang-orang yang beriman yang tidak mengerti tentang fadilah Quran. Dibuai harapan lah, kalau kata bahasa Bang Haji Roma Iramanya, dibuai harapan. Baca Jawahirul Ma'ani nanti kebangun pondok, baca Jawahirul Ma'ani kebangun rumah, baca Jawahirul Ma'ani banyak santrinya, baca Jawahirul Ma'ani banyak tamunya, banyak duitnya datang sendiri. Nah, zayyanat fi qulubil ladzina lam ya'rifu fadailal Quran, dan khasiat-khasiatnya. Wa habisathum wa mana'athum an qiraatil Quran, dan tartibatil masyayikh ini menjadi penyebab hasibathum, menghalangi, menahan, wa mana'athum, mencegah an qiraatil Quran, mencegah membaca Al-Quran. Akhirnya artinya menjadi lalai, menomorduakan Al-Quran, lebih suka bacaan susunan para syekh. Intaha. Itu kalam-kalam Imam Ad-Dainuri yang dikutip di dalam Khazinatil Asrar. Itu di masanya Syekh Muhammad Haqqi Nazili. Hari ini sudah lebih parah hatinya sejak masanya Syekh Muhammad Haqqi Nazili, sejak masanya Imam Ad-Dainuri.
Kawan-kawan yang dirahmati Allah, sekarang kita mari kembali kepada diri kita. Coba renungkan. Saya jujur nih, bahwa ketika saya zaman di pondok, setelah pulang dari pondok, memang lebih berat baca Al-Quran sampai sekarang. Renungkan, tanyakan dalam diri kita masing-masing. Kenapa kita merasa berat kalau membaca sholawat dan Quran, sementara kalau baca Jawahirul Ma'ani, baca lain-lainnya, kenapa kita begitu bersemangat? Karena tadi zayyanat fi qulubil ladzina lam ya'rifu fadhailal Qur'ani wa khawassuh. Kita diemeng-emengi, anti santet, usaha lancar. Rata-rata kan aktivitas zikir bersama sekarang kan begitu, usahanya lancar, anti santet, anti teluh, anti guna-guna. Dan ternyata ini disayangkan oleh Imam Ad-Dainuri. Ma thamartuha wa natijatuha, kata Imam Ad-Dainuri. Kita lebih suka menyibukkan diri ngeritik kayak saya ini. Jadi dibanding baca Al-Quran, ya jelas lebih mulia baca Al-Quran. Ini lagi introspeksi ya. Ya, banyak terjebak haluisme karena bumbu, kebanyakan bumbu. Zaman sekarang itu kayak ahli hikmat, kayak ahli toriko yang nongol di medsos itu, kalau ibarat masak ya, cabenya sekilo, garamnya sekilo, dagingnya sekilo. Jadi garam sekilo, daging sekilo, cabai sekilo. Maka bukan masak daging, tapi masak garam, masak cabai dicampur daging. Kenapa sih orang malas membaca Al-Quran? Saya lagi introspeksi diri. Kenapa kita membaca Al-Quran itu malas? Atau kalau zamannya di pondok membaca Dalailul Khairat ya, setelah kita resapi, kita renungi, karena di situ ada pahala besar, ada ridho Allah. Setan tidak mau kita menyibukkan diri membaca Al-Quran. Wes, mending Jawahirul Ma'ani, nanti santrinya banyak, tamunya banyak. Saya ngomong saya ini, karena ini perbuatan bodoh saya dulu ya. Kita kalau baca Al-Quran itu malas. Ini ngomong saya mengkritik diri saya sendiri. Ini dulu saya lebih suka baca Jawahirul Ma'ani 5 kali sehari. Al-Quran 1 juz pun tidak. Ternyata saya salah seorang yang terkena bujuk rayuan setan. Ya, setan yang ada dalam diri saya, sebagaimana sabda Nabi, inna syaitana yajri min ibni adam majratan. Saya terbuai bisikan setan yang ada di diri saya. Saya pun terbuai dengan bisikan setan manusia. Siapa setan manusianya? Yaitu yang ngiming-ngimingin khasiat-khasiat itu. Kebal. Itu kan ada di Jawahirul Ma'ani. Tidak mempan senjata tajam. Saya terbuai oleh setan manusia yang ngasih iming-iming itu. Berlebihan tidak, Maha Esa. Itu disebut setan? Tidak, insya Allah tidak. Saya terbuai oleh bisikan setan manusia. Kebal. Bahkan saya pernah mempraktekkan itu dulu. Dan saya pikir saya kebal, ternyata bukan. Karena suges saja ya. Karena suges ketika mempraktekkan. Itu di masanya Imam Ad-Dainuri. Di masa saya remaja dulu, zamannya di pondok, lebih suka baca-bacaan begitu ketimbang bacaan Al-Quran. Entah ke depan lebih apa lagi kan. Lihat kawan-kawan padepokan-padepokan, sekarang ramai. Pengajian, sepi. Atau pengajian pun kalau tanpa bumbu halu, sepi. Pengajian, tapi kalau banyak bumbu halunya, ramai. Jadi jujur, awalnya saya meresapi Jawahirul Ma'ani itu gara-gara tadi khuzinatil asraf. Akhirnya mulai terbuka pikiran. Akhirnya begitu meresapi, tapi saya tetap masih baca Jawahirul Ma'ani. Lupa jedanya sampai berapa. Dari mulai saya membaca khuzina sampai saya merenungi isi Jawahirul Ma'ani. Tapi yang jelas kemudian setelah saya tertampar oleh khuzinatil asror, akhirnya saya menemukan keganjilan di dalam khuzinatil asror. Di bagian awal, yaitu tentang peristiwa pertemuan Nabi dengan Kanjeng Syekh Qadir Jailani ketika Isra. Kemudian tentang khasiat-khasiat.
Padahal jujur banyak kasus waktu saya jadi praktisi, banyak persoalan kasus yang saya tangani, saya bertawasul dengan Jawahirul Ma'ani. Dan 99% kasus yang saya hadapi berhasil. Serius. Artinya mestinya saya tuh harusnya ada jadi haluan. Karena saya nurunin Jawahirul Ma'ani, itu kalau sudah persoalannya pelik bener, berat, baru saya tawasul. Kadang 3 hari, kadang 5 hari, kadang seminggu, mentarget suatu persoalan, ya keperluan pasien tamu. Dan 99%-nya berhasil. Artinya saya itu mestinya bener-bener semakin mantap hal ini. Dan mungkin karena itu ujiannya ya lah ya. Nah, berawal dari tadi Khazinatul Asrar, kemudian saya menemukan keganjilan di Khazinatul Asrar, di Jawahirul Ma'ani. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti membaca Jawahirul Ma'ani.